masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim tatap muka dan bisa memperkenalkan diri nanti media utama terkait protokol media utama. Yang kedua kalinya, salawat wassalam semoga tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan sampai yaumil qiyamah. Semoga pertemuan pada pagi hari ini mendapatkan kabar beliau dan yang kami hormati Bapak Pimpinan dari Media Tama dan teman-teman dari Media Tama, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini Allah beri kita untuk ada pertemuan dengan penghadir Media Tama. Bapak Ibu, hari ini kita mencermati informasi yang akan disampaikan oleh penerbit. Tentunya kita harus ini ya, pilih mana yang nantinya akan kita jadikan pilihan. Nah, kita sambil mendengarkan penjelasan dari beliau. Tentunya setelah ini kita akan membahas tersendiri ya, tidak langsung dan sebagainya. Dari Media Tama, informasi ini akan kami terima, kemudian akan kami telaah bersama-sama apakah nanti ini sesuai dengan kondisi sekolah dan sebagainya. Maka kami tidak bisa menjawab kali ini gitu, ya. Jadi informasi ini penting, akan kami cermati bersama teman-teman. Juga SKB SKAP terbaru, di mana kita sudah menggunakan SKB SKAP tahun 2024. Nah, kemudian poinnya adalah di sini bahwa etos ini dikembangkan sesuai dengan kaidah dan prinsip dari kurikulum Merdeka. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa prinsip kurikulum Merdeka itu tidak hanya menekankan pada prestasi akademiknya saja. Dalam bukunya itu terdapat beberapa fitur-fitur digital. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat kita hidup di era digital yang terus berkembang teknologi saat ini. Nah, untuk di dalam itu sendiri, di situ kita ada education video atau video edukasi, kemudian ada digital assessment atau tes secara digital, kemudian ada digital literasi, dan kita juga sudah menyediakan PPT secara digital. Nah, mungkin ini kita masuk ke fitur-fitur di dalam buku Atlas. Untuk yang pertama, kita di situ menemukan stimulation. Nah, untuk istilah-istilahnya ini kita memang menggunakan istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa yang sudah diakui secara internasional seperti itu, tapi materinya kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, di situ kita akan menemui stimulation. Stimulation itu jika di dalam kurikulum Merdeka kita menyebutnya dengan pemicu atau perangsang keingintahuan peserta didik dalam proses belajar. Jadi stimulation ini berisi tentang gambaran-gambaran awal tentang materi apa yang akan peserta didik itu pelajari seperti itu. Nah, di situ kita juga memunculkan kebermaknaan materi. Karena buku kita itu berbasis riset seperti itu, jadi harapannya apa yang didapatkan peserta didik dalam proses belajar itu dapat diterapkan dalam keseharian mereka, apa bermanfaat bagi dirinya dan juga di lingkungan sekitarnya. Di situ kita sudah memunculkan. Nah, kemudian di sini kita juga akan menemui fitur capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran seperti yang kita ketahui bersama bahwa capaian atau tujuan pembelajaran ini kami sesuaikan dengan kurikulum terbaru. Untuk kelas fan out sendiri, ini jika di dalam kurikulum Merdeka itu kita mengenalnya dengan pemantik seperti itu Bapak Ibu. Untuk pemantik sendiri ini berisi tentang soal-soal dasar, di mana soal-soal ini harapannya dapat menggali peserta didik, menggali keinginan peserta didik dalam proses belajar seperti itu. Dan di bawah les fan out, di situ kita menemui fitur digital. Nah, mungkin tadi dari Ibu bertanya apa yang terbaru dari produk kami. Salah satunya kita menyediakan tes diagnostik dan PPT secara digital. Nah, untuk tes diagnostiknya itu sendiri nanti mungkin akan diperjelas atau dilanjutkan oleh rekan saya bagaimana cara pengaplikasiannya untuk anak SD. Seperti itu nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa prinsip kurikulum Merdeka itu kan menekankan pada merdeka belajarnya. Nah, maka dari itu di sini kita menyediakan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, seperti auditori dan juga kinestetik. Jadi dengan mengetahui gaya belajar peserta
didik ini Bapak Ibu guru dapat mengatur strategi dalam proses belajar mengajar seperti itu. Nah, kemudian di bawah QR code tes diagnostik kita juga akan menemui PPT materi dalam bentuk digital yang mana ini sangat mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam proses mengajar, dan PPT ini dapat di custom sendiri oleh Bapak Ibu. Jadi bentuknya itu tidak pakom, tapi Bapak Ibu dapat mengeditnya sendiri. Misal ada yang mau dikurangin atau ditambahkan gambar, itu bisa sekali. Jadi untuk PPT ini sifatnya kondisional atau menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu guru. Yang berbobot literasi dan juga numerasi sesuai dengan prinsip dari kurikulum Merdeka, bahwa literasi itu pemahaman terhadap suatu teks, kemudian numerasi itu pemahaman terhadap suatu angka, data, grafik, dan sebagainya. Jadi di dalam buku Etos ini kami juga sudah soal-soal kami berbobot literasi dan juga numerasi. Nah, kemudian jika kita masuk ke dalam materi, di dalam materi Etos ini kami sesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran terbaru yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian di sini kami juga menyusunnya secara terstruktur, aplikatif, dan juga mengajak peserta didik itu untuk lebih bernalar. Sudah disinggung oleh rekan saya Akila. Nah, jadi salah satu fitur unggulan dalam buku E-Kelas itu adanya fitur digital berupa tes diagnostik, yang tujuannya agar untuk membantu Bapak Ibu guru dalam memetakan gaya belajar siswa. Jadi untuk siswa, tes ini dapat membantu untuk mengetahui bagaimana karakteristik gaya belajarnya. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus tahu nih, saya kenapa harus tahu gaya belajar siswa saya? Nah, ini tujuannya supaya nanti pembelajaran itu dapat berlangsung lebih efektif. Karena dengan mengetahui gaya pembelajaran, media pembelajaran yang secara optimal akan dapat tersampaikan kepada siswa, karena sudah mengetahui mayoritas gaya belajar siswa dalam kelasnya. Nah, kemudian tes diagnostik di buku dari Mediatama ini jumlahnya ada 20 soal. Kemudian untuk tingkatan kelasnya itu berbeda. Jadi untuk SD kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3 itu punya tipe soal yang berbeda. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6 itu juga tingkatan soalnya berbeda. Bagaimana cara mengaksesnya? Nah, ini sama seperti fitur-fitur digital di buku kami, yaitu dengan cara men-scan QR di bagian halaman depan bab awal buku. Jadi nantinya di buku E+ ini untuk semua mata pelajaran itu di bagian depannya pasti akan ada QR terkait dengan tes diagnostik. Nah, kemudian ketika masuk QR nanti kita akan lanjut ke halaman depan gitu di web. Nanti di situ ada dua pilihan. Yang pertama untuk tes diagnostik kelas atas, kelas 1 sampai kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3, kemudian kelas atas kelas 4, 5, 6 seperti itu. Nah, mari kita bahas sekilas bagaimana tipe soalnya. Agak tapi nggak apa-apa. Nah, jadi untuk yang SD kelas bawah ini kita memilih soal-soal yang sederhana, tetapi nanti dapat mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa. Nah, contohnya di situ misalkan ketika aku bercerita, aku memilih, kemudian optionnya ada menulisnya, menceritakan dengan suara keras, dan memerankannya gitu. Nah, nanti di atas optionnya itu ada simbol bintang, segitiga, dan juga hati, di mana simbol nanti dapat digunakan Mediatama untuk memudahkan proses belajar mengajar di jenjang SD dan SMP. Seperti yang disinggung oleh rekan saya Mbak Cici, bahwa SD dan SMP itu mempunyai masalah dalam penggunaan gadget. Jadi untuk jenjang SD dan SMP siswa sangat dibatasi dalam penggunaan gadget. Maka dari itu kita memberikan inovasi di mana kita mengembangkan fitur untuk guru. Jadi fitur ini nanti adalah membantu guru dalam mengkoreksi lembar jawab siswa. Untuk di sini ada kita menekankan penggunaan efisien dan cepat. Fitur ini memberikan analisis mendalam tentang hasil scan seperti jawaban siswa, lalu benar salahnya, dan juga rata-rata siswa. Untuk recap secara detail di sini adalah recap dari semua siswa. Misal di dalam satu kelas ada 33 siswa, kita memberikan ranking secara otomatis dari rata-rata tertinggi hingga rata-rata terendah. Lalu yang selanjutnya di sini ada fitur yang sangat kita tonjolkan, yaitu
kita memberikan kustomisasi pada guru. Namun kita juga menyediakan soal untuk tes. Namun kita juga memberikan custom. Jadi guru bisa membuat soal sendiri sesuai dengan kebutuhan dari guru tersebut. Itu untuk fitur yang kedua. Lalu untuk fitur ketiga yaitu fleksibilitas tanpa batas dengan lembar jawab yang fleksibel. Untuk gambar di sini, kenapa kita menyediakan kolom jawaban hingga 60 soal? Namun di sini kita juga memberikan custom. Misal Bapak Ibu guru membuat soal hanya 20 nomor, maka jika siswa mengisi sampai nomor 20, di dalam sistem kita itu otomatis mendeteksi juga hingga nomor 20 saja. Misal Bapak Ibu guru ingin membuat jumlah soal menjadi 50, maka siswa hanya mengisi kolom jawaban hingga 50 nomor saja. Pada guru yang sudah tua, mohon maaf, jika kita melihat guru yang senior itu terkadang kesusahan dalam penggunaan mobile. Maka dari itu kita menerapkan prinsip tampilan yang friendly. Jika Ibu Bapak lihat pada lembar jawab di sini ada kolom nilai. Jadi semisal Bapak Ibu kesulitan dalam mengakses tiket, kita sediakan kolom nilai ini, jadi otomatis ketika men-scan muncul nilai pada di bawah ini enggak bisa, jadi enggak kelihatan. Kita sediakan kolom nilai, Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal merekap sendiri secara manual untuk semisal Bapak Ibu kesulitan dalam penggunaan aplikasi digital kita. Tapi untuk kedepannya kita selalu mendengarkan Bapak Ibu guru masukan dan sarannya untuk aplikasi ini. Lalu offline mode. Nah, ini yang salah satu fitur yang kita tonjolkan. Jadi penerbit Mediatama ini sudah mempunyai cabang di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok daerah. Karena kita mempunyai prinsip mudah digunakan, siapapun bisa. Jadi semisal ada sekolah yang mempunyai kendala tentang internet, kita bisa memakai offline mode. Ini adalah salah satu solusi untuk kendala internet yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kita menerapkan prinsip. Untuk demo aplikasi di sini saya sudah menyediakannya. Monggo Bapak Ibu bisa. Nah, untuk nilai di sini nanti bisa langsung dimasukkan ke kolom kotak yang sudah kami sediakan. Lalu kenapa juga kita sediakan satu lembar dua lembar jawaban? Karena kita ingin efektivitas. Ini adalah menggunakan kertas A4 yang bisa dibagi dua. Jadi semisal satu kelas ada 40 siswa, Bapak Ibu guru hanya perlu melakukan print sebanyak 20 lembar saja. Karena satu lembar itu bisa digunakan oleh 2 siswa. Nah, kita selalu melakukan penekanan pada fleksibilitas. Begitu. Monggo jika mau ada yang tanya. Untuk model tampilannya nanti seperti ini. Untuk PowerPoint-nya yang dapat diakses oleh Bapak Ibu guru. Dimana untuk PowerPoint ini nanti dapat diubah sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Nah, di sini kami juga membuatnya seinteraktif mungkin atau semenarik mungkin, khususnya untuk anak-anak sekolah dasar. Mungkin tampilannya seperti ini. Ini dapat ditambah sendiri atau dikurangi sendiri oleh Bapak Ibu guru. Ini kami munculkan di setiap satu babnya. Nah, kemudian di sini tidak lupa kami juga sudah menyediakan modul ajar, yang mana ini sering sekali ditanyakan Bapak Ibu guru apakah ada modul ajarnya untuk membantu Bapak Ibu guru. Belum ya? Modul ajarnya seperti ini.
Bagaimana kami nanti mendistribusikannya dalam bentuk Word. Jadi nanti dapat diubah sendiri oleh Bapak Ibu guru. Dapat di custom sendiri. Ya mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya untuk tim Media Tama. Mungkin dalam sejarah SD Muhammadiyah penerbit baru ini lengkap gitu ya, memaparkan kepada kami, karena dulunya biasanya yang dilibatkan hanya beberapa saja, dan itu juga tidak sedetail ini. Terima kasih. Jadi kami punya gambaran bagaimana nanti misalnya SD Muhammadiyah kemudian menjadikan Media Tama, penerbit Media Tama untuk buku pegangan anak-anak. Kami sudah punya gambaran bagaimana menggunakannya begitu. Kemudian bukunya juga sangat lengkap, artinya ada BPT, ada kemudian modul ajar, kemudian video-video pembelajaran juga. Namun begini, untuk yang rekap nilai dan sebagainya tadi sudah lengkap dan komplit gitu ya. Dalam perjalanan biasanya Bapak Ibu guru itu akan mengalami kesulitan dalam merekap nilai biasanya gitu. Nanti mungkin tim Media Tama juga mohon kesediaannya untuk membimbing kami Bapak Ibu guru untuk bagaimana cara penggunaannya gitu kan. Biasanya kalau melihat ini kan kayaknya gampang gitu ya. Tapi mungkin nanti setelah praktek ada kendala. Yang pertama itu, yang kedua, Media Tama ini apakah dijual bebas di pasaran seperti di Toga atau di yang mana apa Gramedia atau online shop gitu ya. Karena pengalaman sebelumnya itu banyak murid-murid yang memilih untuk tidak membeli ke sekolah karena di online shop lebih murah gitu. Sudah murah, dapat bonus apa namanya, cover itu kan gitu, cover plastik itu gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Izin menjawab. Jadi untuk produk yang SD dan SMP ini memang baru launching tahun ini ya terkait e-books, tapi kita sudah berjalan untuk yang jenjang SMA. Jadi sejauh pengalaman kami ketika membantu sekolah-sekolah dalam mengoptimalkan fitur-fitur digital, itu kami selalu mendampingi sekolah. Jadi misalkan ada kesulitan bagaimana cara menggunakannya, kita siap memberikan bimbingan, entah itu nanti secara daring, online, Zoom, atau mungkin nanti juga ada beberapa tim IT yang siap datang ke lapangan, yang mana itu disesuaikan dengan permintaan sekolah. Nah itu sudah berjalan untuk yang jenjang SMA. Nah untuk yang jenjang SD dan SMA Ini yang terbaru, tetapi bagaimanapun juga kami tidak bisa memutuskan karena harus berpikir dengan beberapa komponen juga. Nah, dan terima kasih untuk sosialisasinya ini hal-hal yang baru gitu ya. Itu tadi, jadi ini biar dicerna dulu oleh teman-teman kami. Itu dari saya. Itu Pak Sampun.